Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Zamzonadi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan sebuah praktik konseling individu dengan pendekatan behavior menggunakan teknik self management. Saya Septemberati sebagai moderator dan ini anggota saya. Dan saya Uliana Wipayana. Saya Indah Maya Rosalia. Saya Neni Mezura. Selamat menyaksikan. Bye bye. Neni seorang siswi kelas 2 SMA, dikenal sebagai siswi yang cerdas dan berpotensi. Namun belakangan ini, ia mengalami kesulitan dalam hal kedisiplinan di sekolah. Neni sering terlambat, menunda-nunda mengerjakan tugas, dan sering kehilangan fokus selama pelajaran. Masalah ini mulai memengaruhi nilai akademiknya serta hubungan sosialnya dengan teman-teman dan guru. Neni pergi ke konselor dengan harapan dapat menyelesaikan masalahnya. Neni, mari silakan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Neni? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi kesini habis pelajaran apa? Bahasa Inggris. Wah, luar biasa ya. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah sangat menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Saya senang bertemu dengan Neni hari ini. Apa yang membuat Neni ingin berbicara dengan saya? Terima kasih, Bu. Sebenarnya saya merasa kesulitan akhir-akhir ini. Saya sering datang terlambat ke sekolah. Tugas sering saya tunda dan di kelas saya jadi gampang kehilangan fokus. Padahal saya tahu kalau saya bisa lebih baik. Tapi rasanya saya nggak bisa mengatur diri saya. Saya mengerti, Neni. Terkadang kita memang kesulitan untuk mengatur diri sendiri, terutama ketika banyak hal yang harus dilakukan dalam sehari. Apakah kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, ada juga kemandirian, dan masih banyak lagi. Dan asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasimu tidak akan keluar dari ruangan ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Oh, paham, Bu. Jadi, apakah kamu tahu mengapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya saya sering menunda-nunda kalau ada tugas. Saya mikirnya nanti aja. Terus tiba-tiba waktu sudah mepet dan saya jadi stres. Terus kalau bangun pagi, saya sering bangun telat. Jadi terpaksa telat ke sekolah. Menunda-nunda tugas dan terlambat memang dua hal yang saling berhubungan. Mungkin kamu merasa lebih nyaman ketika menunda tugas, tapi itu justru membuat kamu menjadi stres dan terburu-buru. Nah, di sini ada namanya satu pendekatan yang bisa kita coba untuk membantu kamu mengatur waktu dan kebiasaan sehari-hari. Pendekatan ini disebut self management, yaitu bagaimana kamu mengatur diri sendiri agar bisa lebih produktif dan disiplin. Apakah kamu tertarik untuk mencoba? Penasaran juga, Bu. Gimana cara kerjanya? Self management itu intinya adalah bagaimana kita mengatur diri kita sendiri agar lebih teratur. Salah satunya adalah dengan membuat jadwal harian yang jelas, yang mengatur waktu untuk bangun tidur, belajar, mengerjakan tugas, dan juga istirahat. Kalau kamu punya jadwal yang jelas, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Ini akan membantu kamu agar tidak menunda-nunda. Jadi, saya harus buat jadwal setiap hari ya, Bu? Betul, Neni. Sebelum itu, saya ingin kamu menonton video tentang inspirasi disiplin ini. Bagaimana perasaanmu setelah menonton video tadi? Setelah menonton video tadi, saya jadi lebih termotivasi, Bu. Kalau begitu, mulailah dengan menentukan waktu tidur yang teratur. Misalnya,
kamu perlu tidur selama 7-8 jam agar bisa bangun dengan segar. Cobalah tidur pada waktu yang sama setiap malam dan usahakan bangun di pagi hari pada jam yang sama setiap hari. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih segar dan tidak mudah terlambat ke sekolah. Oke Bu, saya akan coba tentukan jam tidur yang konsisten. Bagus. Setelah itu, kita juga akan membuat waktu khusus untuk mengerjakan tugas. Misalnya, tentukan waktu di sore hari untuk belajar atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Jangan menunggu sampai mendekati deadline. Jika kamu sudah tahu kapan harus mengerjakan tugas, kamu tidak akan terburu-buru atau stres saat tenggat waktu. Kalau saya tentukan waktu buat belajar dan tugas, pasti bisa lebih tertata ya Bu. Iya, benar sekali. Yang penting kamu harus konsisten mengikuti jadwal tersebut. Tidak perlu langsung terlalu padat, cukup dengan waktu yang realistis dan sesuai kemampuanmu. Selain itu, setiap kali kamu berhasil mengikuti jadwal tersebut, beri diri kamu reward atau penghargaan. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas atau bangun pagi tepat waktu, kamu bisa memberi hadiah kecil seperti menonton film favorit, atau hobi, makan cemilan yang kamu suka. Wah, jadi saya bisa kasih hadiah ke diri sendiri ya Bu? Betul, Neni. Reward kecil seperti itu akan membuat kamu merasa lebih termotivasi untuk terus mengikuti jadwal dan disiplin. Selain itu, dengan memberi hadiah pada diri sendiri, kamu juga bisa merasa lebih puas dengan pencapaianmu. Oke Bu, jadi saya akan buat jadwal tidur yang teratur, tentukan waktu belajar, dan beri hadiah setelah berhasil mengikuti jadwal. Saya rasa itu bisa membantu saya. Itu langkah yang sangat baik, Neni. Cobalah selama seminggu ke depan dan evaluasi bagaimana hasilnya. Apakah kamu merasa lebih mudah mengatur waktu atau lebih disiplin? Kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembanganmu. Siap Bu, saya akan coba lebih disiplin dan mengikuti jadwal. Ingat, perubahan itu butuh waktu, jadi bersabarlah dengan diri sendiri. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini saja. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Neni, terima kasih untuk hari ini. Oke Bu, saya permisi dulu. Ya, Terima kasih. hati-hati ya. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy.